Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonometrika dengan anggota Yunita Nailul Fajriyah, Mahfudoh binti Zulaikoh, Cut Clara Novitasari, dan Fitria Ganing Pangesti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode kuadrat terkecil. Dalam perhitungan regresi linear sederhana, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode kuadrat terkecil, di mana metode ini merupakan metode yang paling mudah, paling luas, dan paling populer digunakan. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau biasa disingkat OLS dikemukakan pertama kali oleh Gauss yang merupakan ahli matematika dari Jerman. Metode kuadrat terkecil memiliki beberapa asumsi yang mempunyai sifat statistik, sehingga metode ini merupakan metode analisis regresi yang paling kuat dan populer. Dan metode kuadrat terkecil dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Namun, kelompok kami akan membahas mengenai asumsi dasar regresi linear dan juga prinsip metode kuadrat terkecil. Asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau biasa disingkat OLS yang dikenal sebagai metode Gaussian merupakan landasan utama di dalam teori ekonometrika. Metode kuadrat terkecil atau OLS dibangun dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Misalkan, di sini ada model regresi populasi sederhana, sehingga model regresinya berbunyi Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah E1, di mana E di sini adalah suatu populasi. Ada beberapa asumsi yang berkaitan dengan model regresi linear dua variabel. Dalam parameter. Model linear dalam parameter dapat dilihat dalam persamaan YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus error I. Di sini parameternya adalah B0, beta 0, dan beta 1. Jika dilihat, beta 0 dan beta 1 itu linear karena berpangkat 1. Linear dengan Y. Jadi jelas antara variabel dependen Y dengan variabel independen X itu linear dalam parameter karena parameternya yakni B1 itu berpangkat 1. Nah, jadi dalam hal ini beta 1 berhubungan secara linear terhadap Y. Selanjutnya asumsi yang kedua, variabel X adalah variabel tidak stokastik yang nilainya tetap. Nilai X adalah tetap untuk berbagai observasi yang berulang-ulang. Misal, dalam kasus hubungan jumlah permintaan barang dengan tingkat harganya, untuk mengetahui tingkat variasi jumlah permintaan barang, maka kita melakukan berbagai observasi pada tingkat harga tertentu. Jadi, dengan sampel yang berulang-ulang, nilai variabel dependen X adalah tetap, atau dengan kata lain variabel independen X adalah variabel yang dikontrol karena nilainya selalu tetap. Selanjutnya, asumsi yang ketiga, nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari variabel gangguan atau EI adalah 0 atau dapat dinyatakan sebagai berikut. E dalam kurung EI XI sama dengan 0. Jadi E dalam kurung EI XI ini adalah nilai harapan atau expected value yang nilainya adalah 0. Karena mengasumsikan bahwa nilai harapan dari Y hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang ada atau dapat dinyatakan sebagai berikut. E Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Kenapa tidak ada error I-nya? Karena kita sudah mengasumsikan bahwa
Nilai harapan atau rata-rata dari variabel gangguan EI-nya adalah 0. Jadi persamaannya nanti akan berubah menjadi EY sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Asumsi 4 dengan bentuk seperti di slide, yaitu varian EI XI sama dengan jumlah dari perbedaan varians nilai populasi. Asumsi 4 ini berbunyi bahwa varians EI untuk setiap XI, di mana XI adalah varian bersyarat untuk EI, dan EI adalah suatu angka konstanta positif yang sama dengan perbedaan varian nilai populasi. Di sini, asumsi 4 dikenal dengan nama asumsi homoskedastisitas, di mana homo sendiri memiliki arti yang sama dan skedasticity memiliki arti penyebaran atau varians yang sama. Sehingga populasi Y yang berhubungan dengan berbagai nilai X mempunyai varians yang sama. Berikut merupakan gambar dari probabilitas kepadatan EI homoskedastisitas, di mana asumsi homoskedastisitas memiliki arti penyebaran varian yang sama. Di sini, di gambar terlihat bahwa untuk XI paling atas sampai XI paling bawah itu variannya itu sama, jadi tidak berubah, jadi tetap, sehingga disebut sebagai homoskedastisitas. Selanjutnya, jika varian Y meningkat dengan meningkatnya X, berarti variannya itu tidak sama. Nah, situasi seperti ini dikenal dengan nama heteroskedastisitas atau penyebaran yang tidak sama. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Varian EI, XI sama dengan penyebaran populasi. Berikut merupakan gambar dari probabilitas kepadatan EI heteroskedastisitas, di mana varian Y yang meningkat, itu meningkatnya antara XI yang atas sampai XI bawah itu berbeda. Jadi variannya itu tidak sama, sehingga disebut sebagai heteroskedastisitas atau penyebarannya itu tidak sama. Asumsi 5. Gangguan EI dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Jika X dan EI mempunyai pengaruh yang terpisah dan bersifat penjumlahan atas Y, maka X dan EI berkorelasi positif, sehingga X meningkat pada saat EI meningkat. Begitu pula sebaliknya, jikalau X dan EI berkorelasi negatif, maka X meningkat pada saat EI turun, dan sebaliknya. Asumsi 6. Variabel gangguan EI berdistribusi normal, memiliki bentuk seperti yang ada di slide. Nah, jika asumsi 1 sampai asumsi 5 tadi terpenuhi, maka asumsi 1 sampai 5 dikenal dengan model regresi linear klasik atau classical linear regression model. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang prinsip metode kuadrat terkecil. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh FRS atau fungsi regresi sampel sebagai suatu penaksir atas FRP atau fungsi regresi populasi. Dalam analisis regresi, metode yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau LS, yang lebih populer dengan sebutan metode kuadrat terkecil biasa atau disebut juga dengan OLS. Ingat kembali fungsi regresi sampel, dua variabel yakni persamaan YI sama dengan B1 plus B2 dikali dengan XI ditambah UI. Karena fungsi regresi populasi tidak dapat diamati secara langsung, maka ditaksir berdasarkan FRS YI sama dengan B1 ditambah B2 kali XI ditambah dengan EI. Maka dapat dituliskan sebagai EI sama dengan Y aktual dikurangi YI ramalan. Sama dengan YI sama dengan YI topi sama dengan YI dikurangi dengan B1
dikurangi B2 dikali XI. Jadi persamaan di atas menunjukkan bahwa residu benar-benar merupakan selisih antara nilai Y aktual dengan nilai Y yang ditaksir. Metode kuadrat terkecil biasa atau OLS menyatakan B1 dan B2 harus dipilih sedemikian rupa jumlah kuadrat residu atau RSS sigma EI kuadrat mempunyai nilai sekecil mungkin. Secara aljabar, prinsip kuadrat terkecil menyatakan meminimalkan sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi dengan Y topi kuadrat sama dengan sigma YI min B1 dikurangi B2 kali XI kuadrat. Nah, ini disebut atau kita namakan dengan persamaan 1. Setelah nilai sampel untuk Y dan X diketahui, berarti RSS merupakan fungsi dari penaksir B1 dan B2. Dengan memilih nilai B1 dan B2 yang berbeda, maka akan dihasilkan nilai E yang berbeda, dan karenanya nilai RSS-nya juga berbeda. Nilai-nilai B1 dan B2 yang benar-benar meminimalkan RSS yang dinyatakan dalam persamaan 1 diperoleh dengan menyelesaikan dua persamaan simultan di bawah ini. Sigma YI sama dengan N dikali B1 ditambah N dikali B2 sigma XI. Ini persamaan 2. Kemudian sigma YI XI sama dengan B1 dikali dengan sigma XI plus B2 dikali dengan sigma XI kuadrat. Ini persamaan 3, di mana N merupakan ukuran sampel. Kedua persamaan simultan ini disebut sebagai persamaan normal atau kuadrat terkecil. Dalam persamaan 2 dan 3, yang tidak diketahui adalah nilai B, sedangkan yang diketahui adalah ukuran-ukuran yang meliputi jumlah kuadrat, dan jumlah perkalian silang antara variabel Y dan X. Maka, dengan menyelesaikan kedua persamaan tersebut secara simultan, dapat diperoleh penyelesaian berikut untuk B1 dan B2. B1 sama dengan Y bar dikurangi dengan B2 X bar yang merupakan penaksir dari titik potong populasi B1. Dengan demikian, titik potong sampel merupakan nilai rata-rata sampel Y dikurangi dengan kemiringan taksiran dikalikan dengan nilai rata-rata sampel X. Rumusnya yaitu B2 sama dengan sigma XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Sama dengan sigma XI min X bar dikali dengan YI dikurangi Y bar dibagi dengan sigma XI min X bar kuadrat sama dengan sigma XI YI dikurangi dengan N kali Y X bar Y bar dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan N kali X kuadrat yang merupakan penaksir dari koefisien kemiringan populasi B. Nah, jadi dari rumus di atas itu disebut sebagai penaksir OLS karena penaksir-penaksir tersebut diperoleh berdasarkan metode OLS. Contoh soal: disajikan sebuah data industri batik yang diperoleh data produksi dan penjualan sebagai berikut. Dengan soal A. Buatlah tren produksi dengan metode least squares method. B. Tentukan estimasi produksi pada tahun 2004. Untuk menjawab soal di atas, pada tahun 1999 akan dijadikan tahun dasar dengan nilai X 0 dan mencari estimasi produksi di tahun 2004, maka disajikan tabel dengan Y berisi jumlah produksi per tahun dan X, kemudian XY yaitu perkalian dari X dengan banyak produksi, dan X kuadrat dari X pangkat 2.
Kemudian dilakukan eliminasi dari persamaan sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X dengan sigma X Y sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Diperoleh B sama dengan 27,714. Kemudian substitusikan B ke persamaan sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Maka diperoleh A sama dengan 336,476. Jadi persamaan tren produksi dengan metode least square adalah Y sama dengan 336,476 ditambah 27,714 X. Selanjutnya untuk soal B, estimasi produksi untuk tahun 2004 dengan X sama dengan 5, maka disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 336,476 ditambah 27,714 X, X diganti dengan 5, maka diperoleh Y sama dengan 475,046. Maka estimasi produksi pada tahun 2004 sebanyak 475,046 unit.